Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan jiwa rohani, sehingga kita alhamdulillah bisa bermuhazahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan LBKS. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Nana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah memasuki materi pertama dalam kegiatan LKS. Nah, yang Bapak sampaikan, Bapak selaku pemateri akan menyampaikan tentang kepemimpinan, ya. Nah, silakan kalian lihat di sini ya, ada layar yang dimana kepemimpinan itu bahasa Inggrisnya apa? Leadership, ya. Nah, leadership, ya. Leadership adalah kepemimpinan. Nah, leadership juga berarti sebuah sikap untuk memperingati, ya. Bukan memperingati, itu jelas, mempengaruhi, memotivasi dan juga mendelegasi orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu agar mencapai tujuan. Sifat leadership tidak hadir pada satu orang, ya. Nah, sifat leadership tidak hadir pada satu orang bos saja. Jadi seorang leadership, seorang pemimpin, ya, tidak hanya satu orang saja. Jangan sampai saya seorang pemimpin nyuruh seenaknya, tidak boleh. Ia dapat hadir di semua bagian negara yang memiliki posisi sebagai head atau lead di dalam divisinya sebagai, sehingga sudah merupakan tugas untuk mengarahkan anggota timnya. Nah, jadi yang menjadi pemimpin, ya, harus bisa mengkondisikan, ya, anggotanya. Jangan jadi pemimpin maunya nyuruh-nyuruh ini itu, ya, nggak boleh. Kalau misalkan tidak bisa, kasih tahu gini caranya, paham? Oke. Nah, boleh berkaca-kaca, nanti bisa ditulis, ya. Nah, selanjutnya, ya, leadership. Jadi di sini ya, jenis leadership yang satu ini akan menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki mental kepemimpinan yang baik. Ia mampu menunjukkan sikap yang dapat mendorong para anggota dan timnya untuk mengarahkan kemampuan terbaiknya. Yang punya jiwa pemimpin, intinya gini, kita kalau jadi leadership, jadi pemimpin, kita tentunya tidak mau, Bapak insya Allah mau jadi pemimpin itu, ya. Karena bayangan pemimpin itu, malas, koream, ya, menakutkan, ya, menjenuhkan, betul enggak? Ya, seperti itu bayangannya. Nah, yang Bapak ajarkan, yang Bapak gambarkan, ya, kamu itu harus punya jiwa pemimpin, ya, bukan menjadi seorang pemimpin, bukan, punya jiwa pemimpin. Jika kita bisa, ya, kamu bisa, ya, Bapak bisa, nah, berusaha menjadi seorang pemimpin atau leadership. Ayo orang-orang itu bisa. Kita lagi kelompok belok hadap kanan, gimana? Kasih tahu. Nah, gini, yang tiap kali ulang
digeser gitu, nggak boleh, kasih tahu ya. Hadap kiri gimana? Kasih tahu gini, satu diketukannya 3 kali. Jangan teman gini langsung kasih tahu. Nah, jangan dia malah sedikit, tidak boleh. Kalau kita memiliki sifat pemimpin, karakter pemimpin dalam hati kita, ketika ada teman yang tidak bisa kasih tahu, tidak boleh mengejek, apalagi membuli. Ih, ya, nah, tidak boleh kasih tahu. Ya, nah, itu Pak, perasaan aku juga pernah minta, berarti punya jiwa pemimpin. Ya. Nah, seorang pemimpin juga, ya di sini jelasnya, ya. Nah, menunjukkan performa yang baik maupun melihat potensi anggotanya. Jadi, orang jadi pemimpin, layak kita, maksudnya kalau kita punya jiwa pemimpin, ya, punya rasa tanggung jawab, minimal berarti saya harus bisa, itu. Nah, supaya menjadikan anggotanya, ataupun saya tidak jadi pemimpin di sekolahan, saya punya adik, tentunya kita jadi pemimpin, ya. Yang kedua adik kita, ya, di belakang, atau teman kita ada di kelas. Ya. Kalau kita bisa mencontohkan gini nih, membuat perahu, nah digambarkan, nah orang itu bisa, ya, jadi contoh, ya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, bisnis leadership, nah dia merupakan pemimpin yang dapat berpikir strategis. Nah, dari sisi bisnis, sikap yang dia ambil dalam perusahaan bikin tujuan untuk meningkatkan keuntungan baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka panjang. Jadi bisa, kalau di sekolah itu, ya, ini kan mungkin bisnis ya. Kalau di sekolah misalkan jadi OSIS atau jadi ketua kelas, kita punya program supaya nanti teman kita itu tidak jenuh, tidak bosan, ya. Dan manfaatnya itu kedepannya nyampe nanti akhir semester atau sampai lulus. Contohnya program tiket, ya. Itu insya Allah dan alhamdulillah sering dilaksanakan, ya. Kebersihan, kerapihan. Ya. Selanjutnya organisasional leadership. Nah, di sini jelaskan kemampuan untuk mengelola organisasi dalam tim dan merancangnya agar lebih efektif supaya lebih semangat, ya, lebih bisa. Nah, kalau semangat, ya. Oke. Nah, gaya kepemimpinan di sini ada beberapa poin, ya. Yang pertama, autokratis. Nah, gaya kepemimpinan di sini biasanya pemimpin biasa mengambil keputusan tanpa meminta pendapat atau pertimbangan anggota lainnya timnya. Kita mengambilnya sini udah siap, ya. Yang kedua, demokratis. Demokratis apa? Lihat aja di sini. Demokratis apa? Hah? Siapa yang tahu istilah demokratis? Jadi demokratis kan orang kemarin pernah menyelenggarakan tentang demokrasi atau P5 demokrasi, ya. Jadi kalau pemimpin ya, membuat suatu peraturan, nah peraturan tersebut harus dimusyawarahkan oleh anggota, tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Nah, itu demokratis, ya. Bareng-bareng semua bareng. Kalau ada salah satu yang tidak setuju, nanti dimusyawarahkan lagi supaya sampai mufakat atau keputusan bersama. Nah, yang ketiganya transformasional.
Ya, kemudian ini ingin membuat perubahan dengan cara yang menurun. Nah, mengubah budaya kerja hingga membalikkan keadaan untuk meraih keuntungan yang banyak. Nah, ini mungkin bahasanya bahasa usaha ya. Maksudnya kalau dalam belajar kita supaya mendapatkan pelajaran yang maksimal supaya tidak ngantuk, tidak bosan, ya.